Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang 33 karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Amin. Dan hari ini kita masuk pada pembahasan yang ke-13. Dalam pembahasan ke-13 kita sedang membahas tentang mematikan perbuatan-perbuatan daging. Saya percaya rancangan Allah yang agung bukan supaya kita tinggal di dunia. Gini. Saya ulangi sekali lagi. Saya percaya rancangan agung Allah bukan supaya manusia tinggal di dunia. Karena waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam, Tuhan gak taruh dia di atas pohon jamblang. Waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan taruh dia di mana? Taman Eden. Tapi karena manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah, salah satu yang dia harus miliki adalah free will. Karena itu God make choices for them. Dan choices yang Tuhan buat sudah sangat sempit. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Ada orang yang bilang sama saya, kalau Tuhan tahu manusia lemah, kenapa pakai diciptakan pohon yang baik dan yang jahat? Jawaban saya sederhana, cuman satu yang gak boleh. Cuman satu. Duren boleh, nangka boleh, jengkol boleh, petek boleh, yang gak boleh cuman satu. Dan oonnya yang gak boleh justru yang dipilih. But God is no other choice. Tuhan tidak menciptakan malaikat. Tuhan sedang menciptakan manusia segambar serupa dengan Allah. Dan sebagai konsekuensi dari segambar serupa dengan Allah, harus diciptakan manusia dengan free will. Karena itu harus ada choices. Jelas gak sampai di situ? Sehingga the problem is not God who create that tree. Kesalahannya bukan pada Tuhan yang menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kesalahannya pada apa? Manusia yang gagal memilih kehendak Tuhan. Tapi manusia boleh gagal, Tuhan selalu punya jalan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Amin. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang Tuhan selalu punya jalan. Sewaktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan harus keep what he says. Tuhan bilang kalau manusia memakannya, manusia akan mati. Dan kematiannya secara apa? Rohani. Sama-sama bilang sama saya, kematian rohani. Dagingnya hidup gak? Tetap hidup. Tapi rohnya mati, karena itu dia tidak bisa tinggal di Taman Eden. Karena Taman Eden hanya untuk mereka yang hidup di dalam roh. Tapi rohnya mati. Berarti harus dibuang ke dunia yang disebut dunia daging, bukan dunia roh. Tetapi bersamaan dengan manusia dibuang, ada janji untuk datangnya Mesias. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepala engkau ular. Dan keturunan ular akan menghancurkan akan menghancurkan tumit dari keturunan wanita. Kenapa keturunan wanita? Bukankah keturunan selalu buat orang Yahudi adalah keturunan laki-laki? Karena Yesus disebut anak Allah.
Artinya waktu Allah mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia, dia tidak memerlukan laki-laki, dia hanya memerlukan wanita. Karena yang dia pinjam adalah rahim seorang wanita. Yesus bisa nggak tiba-tiba lompat di antara dua gunung? I am your God and your Savior. Bisa nggak? Bisa. Tapi lama-lama itu bukan Natal, tapi Power Rangers. Orang bukan menerima, orang ketakutan, aneh-aneh aja ini Kristen. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Maka Yesus disebut keturunan wanita akan menghancurkan kepala setan. Di mana? Di atas kayu salib. Maka setiap bulan kita merayakannya dengan menerima tubuh dan darah Kristus. Tapi setan menghancurkan tumitnya dengan apa? Dengan menyerangnya di atas kayu salib. Sehingga ada orang-orang yang mulai nanya sama saya. Dia bilang gini, kalau benar Yesus satu-satunya juru selamat. Bagaimana dengan Musa, bagaimana dengan Abraham, bagaimana dengan Elia? Mereka nggak bisa diselamatkan karena Yesus belum lahir. Kalau saya tanya sama saya bagaimana? Simple, kan janjinya sudah ada. Jadi kalau saudara tanya sama saya bagaimana Abraham, Musa, Elia, Elisa, Daud diselamatkan? Karena memandang ke depan. Imannya untuk sesuatu yang belum dia lihat. Tapi kita orang Kristen sekarang, kita lihat Yesus nggak? Kita lihat Yesus nggak? Kita nggak lihat Yesus. Tapi iman kita ke belakang tentang Yesus yang pernah mati buat kita. Mereka beriman untuk Yesus atau juru selamat yang akan mati buat mereka. Tapi kita beriman untuk juru selamat yang sudah mati buat kita. Makanya saya terlalu percaya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Yang saja katakan amin. Dengan kedatangan Kristus, dia menjamin dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat. Dan setelah selesai aku akan datang kembali. Tujuannya apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada tuh selama-lamanya. Artinya supaya kembalikan kita ke Taman Eden. Jelas gak sampai di sini? Tapi supaya jangan sampai dia sedang naik ke sorga, kita kacau lagi. Dia berikan Roh Kudus. Sehingga target sementara kita di muka bumi, supaya manusia daging kita mati, supaya kita bisa bersama dia dalam kemuliaan. Yang sejauh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat ayat-ayat bacaan ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari, jelas ya. Yang membedakan adalah sesuatu yang tidak terlihat, yaitu pikirannya. Yang menurut roh maupun yang menurut daging, keluarnya bisa sama-sama. Sama-sama di gereja, sama-sama pelayanan, sama-sama ke kalung salib, sama-sama ketemu orang bilang haleluya. Tapi yang membedakan yang ada di pikiran. Kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Kalau kamu dari roh, kamu memikirkan hal-hal yang dari roh. Klik. Karena keinginan daging ujung-ujungnya adalah maut. Tapi keinginan roh adalah ujung-ujungnya hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Permusuhan terhadap Allah. Karena ia tidak mau takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang apa? Impossible, nggak mungkin. Kalau kita masih daging, kita nggak mau tunduk pada aturan Allah. Kita ngelawan, daging kita ngelawan. Kita merasa ngalah itu nyebelin. Kita merasa ngampunin itu seperti kita diinjak-injak. Nggak bisa dong pendeta, masa saya mesti ngampunin, terus saya mau di sini injak-injak. Hei! Hanya orang hebat yang bisa mengampuni. Selalu saya bilang, kalau kita sabar, kita ngalah, kita ngampunin, kita pemenangnya.
Orang yang sabar, orang yang mengalah, orang yang mengampuni adalah pemenang di hadapan Tuhan. Karena hanya orang yang hidup dalam roh dapat mengalahkan kedagingannya. Coba lihat. Karena keinginan daging adalah maut. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang apa? Impossible. Gak mungkin. Kalau kita gak hidup dalam roh, kita mau ikut kehendak Allah, berontak. Gelisah. Kita mau hidup dalam kekudusan, kita mau hidup dalam kejujuran, kita mau hidup dalam kebenaran. Roh kita, daging kita gak bisa terima gitu. Oh, itu orang gak apa-apa begitu. Masuk ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging. Dikatakan apa? Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dia bisa ada di gereja. Dia bisa jadi pelayan Tuhan. Dia bisa bayar perpuluhan. Dia bisa aktif pelayanan tapi tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sama-sama baca sama saya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya tidak mau hidup dalam daging. Karena orang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang ada di rumah ketika live chat saudara, saya tidak mau hidup dalam daging. Ya, saya tidak mau hidup dalam daging. Klik. Ayat 9. Tapi kamu tidak hidup dalam daging. Sama-sama saya baca, saya tidak hidup dalam daging. Melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, meskipun dia ada di gereja, meskipun dia bawa Alkitab, ia bukan milik Kristus. Makanya kan Alkitab udah bilang, pada hari terakhir akan datang banyak orang yang berkata, Tuhan, aku sudah berbuat demi nama-Mu, aku sudah usir setan demi nama-Mu, aku sudah menyembuhkan orang sakit demi nama-Mu. Dan Yesus berkata, aku akan berterus terang kepada mereka, hanyalah dari hadapanku, kamu pembuat kejahatan, I don't know you. Aku tidak kenal kamu. Karena ayat ini bilang, jika orang tidak memiliki roh Kristus, tidak dipimpin roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, haleluya, maka tubuh memang mati karena dosa. Tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia, roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Allah yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu, yang lemah itu, yang banyak kekurangan itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Klik. Sekarang kita lompat ke Galatia pasal 5. Ayat 16 sampai 24. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi hidup dalam roh bukan upaya untuk memerangi segala kehidupan daging. Jadi artinya gini, kalau kita mau hidup dalam roh, bukan berarti kita harus memerangi kehidupan daging. Tapi kalau kita mau hidup dalam roh, kita fokus pada hidup dalam roh, otomatis daging menyingkir. Jelas nggak? Bagaimana kita mengalahkan gelap di dalam sebuah ruangan? Jangan usir kegelapan itu. Saya nggak bisa masuk kamar dalam kegelapan lalu bilang, gelap keluar, gelap keluar. Terus doa, ya Tuhan kirim gelap-gelap ini keluar. Setan aja ketawa, lihat saudara. Ini orang imannya besar tapi gobloknya parah. Ngerti gak maksud saya? Cara yang paling sederhana adalah turn on the light. Waktu saudara nyalakan lampu, otomatis kegelapan menyingkir. Karena apa itu kegelapan? Kegelapan artinya ketiadaan sinar.
Jadi bagaimana kita mengusir kegelapan hanya dengan menyalakan terang? Bagaimana kita mengusir kedagingan hanya dengan hidup dalam roh? Berikan tepuk tangan dan berikan Tuhan. Selanjutnya, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya contrary. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, haleluya, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kamu tidak hidup di bawah hukum daging. Nah, yes, ayat selanjutnya. Perbuatan daging, buah-buah perbuatan daging telah nyata. Yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, selalu mau ribut aja, perselisihan, selalu berselisih, gak bisa terima orang, iri hati, amarah, selalu meledak-ledak emosinya, kepentingan diri sendiri, egois, percidraan, maunya nyusahin orang, roh pemecah, gak bisa damai, gak bisa bersatu, kedengkian, gak bisa bersyukur lihat kemajuan orang, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, terhadap buah-buah daging itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, Alkitab tidak berkata kayaknya ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Sebab kau sudah mendengki, sudah mendendam, sudah penuh amarah, lalu sudah yakin sudah masuk surga. Sudah pikir sudah ada orang dalam kah? Sampai malaikat bilang, enyah kamu. Petrus bilang, boleh. Ada kata belecet, boleh. Ayat ini jelas bilang, tidak akan mendapat tempat. I'm your pastor. Buat saudara yang ada di rumah, buat saudara yang ada di gereja, I'm your pastor, I love you so much. Saya bukan hanya senang lihat saudara ada di gereja ini, tetapi saya mau pastikan bahwa setiap kita akan berjumpa di sorga, rumah Bapa yang kekal. Ini yang bilang amin, apalagi yang tepuk tangan pasti. Dia yakin, amin. Tapi yang begini, masuk surga, masuk gereja aja nggak pasti, pendeta. Saya ulangi sekali lagi, I'm your pastor. Buat setiap saudara yang ada di gereja, buat setiap ada yang di rumah, I love you so much. Saya bukan hanya senang melihat saudara ada di gereja, tapi saya berdoa, saya mau berjuang, saya mau pastikan, saya sampaikan firman Tuhan karena saya rindu melihat kita bersama berkumpul di sorga, rumah Bapa yang kekal. Apa artinya kita masuk gereja kalau kita ketemu Yesus? Yesus bilang, kenyah dari hadapanku, kamu pembuat kejahatan. Siapa yang rindu kumpul di sorga? Bilang mas sebelah saudara, hidup benar. Jangan lu pikir lu angkat tangan pasti masuk surga. Tapi kalau kita bertahan sampai kesudahannya, itu yang akan beroleh selamatnya. Haleluya. Selanjutnya, tetapi buah roh, artinya buah-buah kalau kita hidup dalam roh. Karena Yesus bilang jelas, dari buahnya lah seorang dikenal. Bukan dari omongannya. Bukan sekedar dari kegiatannya, tapi dari buahnya. Buahnya buah daging atau buah roh? Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya, kita tidak pernah rugi melakukan semuanya itu. Amin. Sama-sama bilang, saya tidak akan pernah rugi. Meskipun saya ngerti gak gampang. Gak gampang untuk hidup dalam kebenaran. Bu, seandainya suamimu gila, Bu, punya cewek, minum mabuk,
Gak benar hidupnya. Tapi ibu memilih untuk jadi istri yang tetap setia. Yang gak mau cerai tapi tetap berdoa buat pemulihan dan terobosan Tuhan atas rumah tangga ibu. Pertanyaan saya, kira-kira ibu dapat support dan dukungan dari keluarga gak? Kira-kira ibu dapat support, dukungan dari teman gak? Sebagian besar gak akan support dan dukung saudara. Sebagian bilang lu gila. Laki udah kayak gitu masih lu tongkrongin. Kalau menurut gue lu disantet. Kalau menurut gue lu bucin-bucin mati. Lu sebetulnya masih punya perasaan gak sih? Lu udah kayak nisan kuburan. Cuma berdiri tegak gak mampu lagi berbuat apa-apa. Bahkan keluarga sendiri bisa bilang lu kan masih muda. Masa lu mau tunggu nenek-nenek baru pisah? Mumpung lu masih muda, janda anak satu sekarang lagi naik. Sembarang aja lu ngomong, lu pikir properti. Janda anak satu lagi naik di pasaran. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Yang saya sedang mau ingatkan buat setiap saudara. Waktu kita coba melakukan yang benar gak gampang. Adik-adik muda yang mau hidup suci, yang gak mau diraba-raba oleh pasangan teman hidupnya. Akan diketawain, lu kalau mau hidup suci, terus perawan tua lu. Orang sekarang kalau mau hidup benar justru malah difitnah, dibully. Tetapi saya mau bilang, berjalan dalam kebenaran tidak pernah rugi. Sama-sama bilang sama saya, berjalan dalam kebenaran tidak pernah rugi. Karena selalu kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat 24 bilang, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Haleluya, klik. Saya simpulkan begini, sadar atau tidak, hidup Kristen terbagi dua. Satu, hidup Kristen daging, dan yang kedua hidup Kristen apa? Roh. Jadi bukan hidup Kristen kaya, diberkati, menderita. Kan kita ribut untuk hal-hal yang gak jelas seperti itu. Bukan hidup dibaptis Roh Kudus atau bahasa roh atau tidak bahasa roh. Kan ada banyak orang bikin selalu perdebatan yang gak penting. Tapi kalau kita baca dalam Alkitab, hidup Kristen cuma dibagi dua. Hidup dalam roh, hidup di dalam daging. Orang yang berbahasa roh, ada yang hidup dalam daging gak? Ada. Orang yang terlibat pelayanan, orang yang mengembalikan perpuluhan milik Allah, ada yang hidup dalam daging enggak? Ada. Jadi yang saya mau ingatkan buat saudara, jangan belah kekristenan dalam pembelahan yang salah. Karena di end of the day, apapun denominasi saudara mau Katolik, saudara mau Protestan, saudara mau Pantekosta, saudara mau gereja Baptis, saudara mau Gemim, saudara mau Gemis, saudara mau gereja apa saja. Hidup Kristen terbagi dua. Hidup dalam roh atau hidup dalam daging. Ada kesamaannya. Klik. Sama-sama beragama, sama-sama ke gereja, sama-sama berusaha jadi orang baik, sama-sama berdoa, sama-sama menjalankan ibadah. Mungkin sama-sama pakai kalung salib. Sama-sama kalau ketemu orang, shalom, haleluya. Dan sama-sama memanggil nama Tuhan. Tapi Alkitab bilang tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Klik. Tapi ada perbedaannya. Perbedaan pertama saya catat. Hidup dalam daging memikirkan hal-hal daging. Dan hidup dalam roh memikirkan hal-hal dari roh. Jadi sama-sama bisa ada di gereja. Tapi yang satu kenapa dia ada di gereja? Karena dia cinta Tuhan. Sama-sama melayani. Tapi yang satu kenapa dia melayani? Karena dia cinta Tuhan. Sama-sama mengembalikan perpuluhan milik Allah. Tetapi yang satu dia berpikir, karena Tuhan terlalu baik bagi dia. Tapi ada orang yang pikirannya, oh saya ke gereja supaya semua orang lihat saya orang baik. Saya ke gereja supaya saya diberkati. Saudara tidak diberkati karena ke gereja.
Tapi sudah diberkati karena taat dan setia. Amin. Sudah tidak diberkati hanya karena bayar perpuluhan. Karena ada orang yang bayar perpuluhan tapi sebetulnya hitung-hitungan. Saya ini kan gajinya 10 juta. Kalau saya bayar perpuluhan kan berarti saya kembalikan 1 juta. Kebetulan saya ada utang 100 juta. Nah Tuhan kan kembalikan 100 kali lipat. Nah jadi kebayar. Kalau saya nggak bayar perpuluhan nanti nggak kebayar 100 juta. Itu bukan perpuluhan. Itu bandar togel. Itu main buntut, saudara. Hidup Kristen nggak kayak gitu. Hidup Kristen, kenapa saya melakukan firman? Kenapa saya mengalah? Kenapa saya setia? Kenapa saya sabar? Kenapa saya baca Alkitab tiap hari? Kenapa saya mulai setiap pagi saya dengan doa dan penyembahan kepada Allah? Karena Tuhan terlalu baik buat saya. Saya hanya mau berkenan kepadanya senantiasa. Yang setuju katakan amin. Tetapi memikirkan berarti tidak kelihatan. Yang kedua, apa perbedaannya? Hidup dalam daging fokusnya pada suara orang banyak, pada kebahagiaan, kesenangan diri, serta keuntungan daging. Tapi hidup dalam roh fokusnya adalah apa? Firman Tuhan. Fokusnya pada apa? Kebenaran. Fokusnya pada apa? Segala sesuatu yang memuliakan Kristus serta menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Alkitab sudah bilang kalau kita tidak milih ke kiri maupun milih kanan, hidup kita diberkati. Sama-sama bilang sama saya, fokus saya harus firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, fokus saya harus kebenaran. Karena Alkitab bilang kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Fokus saya harus yang memuliakan Kristus. Dan fokus kita harus yang menjadi berkat. Supaya lewat hidup kita kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berikan tepuk tangan. Yang ketiga, perbedaannya hidup dalam daging mencari apa? Kepuasan diri. Hidup dalam roh mengarahkan pada tuntunan roh dan ini yang paling penting, kemajuan iman. Iya dong. Orang yang hidup dalam daging hanya memikirkan kepuasan diri. Dan di dalam kepuasan ada hukum yang bernama kemerosotan. Dalam kepuasan ada hukum yang bernama apa? Kemerosotan. Orang pertama kali merokok 1 batang sehari itu puas banget. Tapi setelah setahun mungkin dia butuh apa itu? 1 bungkus. Betul nggak? Setelah 5 tahun mungkin dia butuh 1 selop. Baru puas. Orang-orang yang pakai narkoba. Mungkin pertamanya obat tidur biasa udah puas. Tapi lama-lama lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sampai pakai narkotik tingkat tinggi. Karena ada hukum yang bernama kemerosotan. Orang yang suka ganggu laki orang. Awalnya sih cuma setting-settingan. Atau lebih jelas siapa yang pernah ganggu laki orang? Coba di sini maju ke sana bersaksi. Bikin penjelasan supaya kita jelas. Karena dalam hukum kepuasan ada yang bernama hukum apa? Kemerosotan. Sehingga kita dipermainkan oleh setan untuk selalu mencari yang lebih parah lagi. Tapi anak Tuhan yang dicari bukan kepuasan. Anak Tuhan yang dicari pertumbuhan iman. Karena waktu iman kita bertumbuh, kita mampu menghadapi segala perkara. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, perbedaannya adalah hidup dalam daging berakhir pada kebinasaan. Hidup dalam roh berakhir dengan apa? Kemuliaan dalam kerajaan Allah. The end of the day, life is not about how you started, but life is about how you end it. Hidup ini bukan bagaimana kita memulai. Kita boleh memulai dengan berat, tapi kita harus mengakhiri sebagai pemenang dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, ada 4 kebenaran tentang mematikan perbuatan daging. Yang pertama, mematikan perbuatan daging tidak berlangsung semalam. Artinya harus ada proses. Setuju?
Jadi nggak bisa kita bilang, aduh pendeta doain saya supaya saya hidup dalam roh. Nggak bisa kita bilang, oh sekarang saya dibaptis oleh Roh Kudus, besok semuanya pasti beres dalam hidup saya. No, ada proses. Kuncinya kita sabar. Jadi setelah menghadapi apapun, manage your heart, manage your mind, manage your faith. Tuhan terima kasih. Ini prosesnya. Aku makin hari pasti makin kuat. Aku makin hari makin tangguh. Aku makin hari makin dewasa. Aku makin hari makin disempurnakan dalam kemuliaannya. Amin. Yang kedua, kebenaran tentang mematikan perbuatan daging tidak berlangsung secara otomatis. Harus ada perjuangan dari pihak kitanya. Jangan kita pikir, oh udah pokoknya saya nggak usah buat apa-apa. No, kita harus berjuang. Dan modalnya adalah tangguh. Amin. Sama-sama bilang saya harus berjuang. Kita berjuang bukan untuk mematikan daging. Tapi kita berjuang untuk menguatkan apa? Roh kita senantiasa. Karena roh memang penurut tapi daging lemah. Yang ketiga, kebenaran tentang mematikan perbuatan daging tidak berlangsung secara mudah. Tapi harus mau terus-menerus menambah pengetahuan. Memang gak mudah. Tapi kuncinya kesetiaan. Kita harus mau terus belajar. Sama-sama bilang sama saya, terus belajar. Ketika kita dikhianati, belajar. Ketika kita disakiti, jangan berontak, jangan marah, belajar. What is your message, oh God? Apa sih pesan Tuhan di balik ini semua? Kok saya ditipu orang? Kok saya dikhianati? Kok saya disakiti? Doa Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. 4 kebenaran tentang mematikan perbuatan daging. 1, tidak berlangsung semalam, harus ada proses, modalnya sabar. Tidak berlangsung secara otomatis, harus ada perjuangan, modalnya tangguh. Tidak berlangsung secara mudah, kita harus terus mau menambah pengetahuan, modalnya adalah setia. 4, tidak berlangsung secara aman. Harus ada kehati-hatian. Modalnya adalah kewaspadaan. Paulus sampai bilang, jangan kamu mulai dengan roh dan kamu mengakhiri dengan daging. Sekali lagi saya bilang, hidup ini bukan soal awalnya tapi akhirnya. Hari Kamis kemarin saya lagi nonton pertandingan basket. Pendeta sekali-sekali bolehlah lihat kehidupan sedikit. Daripada lihat muka saudara terus kan bosen juga kan. Ini pendeta ini nih nyebelin gua nih. Lo bukan, masa pendeta nggak boleh nonton sedikit. Jadi saya nonton basket di Indonesia Arena di Senayan. Yang main Indonesia lawan Uni Emirat Arab. Waktu kejuaraan dunia kemarin Indonesia kalah. Jadi sekarang pertandingan persahabatan. Indonesia main bagus. Babak pertama kalah. Kalah berapa? 3 bola atau berapa bola? 2,5 atau 3 atau sekitar segitulah. Kalau saudara ngerti basket, saudara tahu permainan basket 4 babak. Bukan best of 4, tapi memang 4 babak. Babak pertama Indonesia kalah 3 bola. Babak kedua kalah lagi. Puji Tuhan di babak ketiga kalah lagi. Babak keempat baru berlangsung 5 menit Indonesia menang setengah bola. Karena ada 3 shoot point. Menang 1 bola. Itu pelatih Uni Emirat Arab dari santai jalan-jalan, wah lari sana lari sini marah-marah. Untung nggak deket saya baptis juga kalau nggak. Saya pokoknya orang kalau nyebelin saya baptis aja. Ada yang saya baptis langsung, ada yang saya baptis agak lama sedikit. Gitu.
Teriak-teriak, wah. Tapi akhirnya Indonesia menang. Alhamdulillah. Dan Uni Emirat Arab nggak bisa bilang, kan babak 1, babak 2, babak 3 gua menang. Loh, akhirnya kan Indonesia yang menang. Betul nggak? Hidup kan bukan soal babak 1, babak 2 atau babak 3, hidup soal bagian terakhirnya. Hari-hari ini mungkin perjalanan sudah berat. Tapi orang yang hidup dalam roh akan mengakhiri perjalanan dengan kemenangan. Beri tepuk tangan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa. Haleluya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji. telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Terima sekarang kemenangan darimu. Musik main dengan sangat lembut. Hari ini kita sudah menerima firman, kita menerima perjamuan suci. Roh Kudus mengingatkan kita kembali tentang perbuatan daging menuju maut, tapi perbuatan roh menuju hidup dan kemuliaan Allah. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada, karena Alkitab bilang hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging perseteruan dengan Allah dan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jangan sampai kita Kristen, kita pelayanan, kita aktif di gereja, tapi kita hidup dalam daging. Penuh kebencian, penuh dengan dengki, hatimu busuk, emosional, hal-hal yang jahat yang kita buat. Lalu hari ini kita dengar firman Tuhan, enggak Tuhan, saya mau hidup oleh roh, maka saya tidak akan lagi menuruti keinginan daging. Kita tidak dipanggil untuk berjuang mematikan perbuatan daging, tapi kita dipanggil untuk berjuang hidup dalam pimpinan roh. Maka kita akan mematikan perbuatan daging. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Betul, kita kadang-kala harus berjuang, tetapi kebenarannya memang tidak berlangsung secara semalam. Ada proses, ada perjuangan. Tetapi pastikan kita bertahan sampai pada akhirnya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Baik saudara yang ada di gereja maupun saudara di rumah. Saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa Bapa. Hari ini jelas firman-Mu mengajar kepada kami bahwa pimpinan roh Allah menuntun kami untuk mematikan segala perbuatan daging, sehingga kami hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kami hidup dalam janji-janji Tuhan. Kami hidup dalam rancangan-rancangan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami berjuang hanya mematikan perbuatan daging, dan kami bukan berjuang untuk hidup dalam tuntunan roh Allah. Rubah semua pola hidup kami Tuhan. Karena hanya orang hebat yang bisa setia, yang bisa bertahan, yang bisa mengalah, yang bisa sabar, yang bisa membawa damai dan penuh syukur senantiasa. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Biarkan Roh Kudus jamah saudaraku. Firman Tuhan minta hal sederhana. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Karena pada dasarnya suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Hidup Kristen hanya terbagi bahwa dua kelompok. Kita hidup dalam daging atau kita hidup dalam roh.
Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat. Bapak lihat mereka yang hatinya terbuka. Bapak lihat mereka yang rindu dipimpin oleh Roh. Biarlah Roh Tuhan menyertai kami. Dan apa yang kami sudah mulai dengan Roh, kami tidak akan mengakhirinya dengan daging. Bahkan hamba berdoa buat setiap kami yang sakit, kami percaya sudah disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Karena waktu kami menerima tubuh dan darah Kristus, sesuatu yang baik yang Tuhan nyatakan, kami imani. Lewat tubuh dan darah Kristus kami sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tolong kami senantiasa jemaatmu Tuhan. Supaya hidup senantiasa di dalam tuntunan Roh-Mu. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun dalam damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri, Panglima TNI, anggota DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD, MPR RI, BNPT, BNPB, BPK, KPK, MA, pengadilan, kejaksaan, dan para pengacara. Pemimpin-pemimpin di bangsa ini Tuhan jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat, kuasa kegelapan, dukun, paranormal, penasehat spiritual. Dihalaukan dari pemimpin-pemimpin kami. Roh rakus, roh seraka, roh korupsi dihancurkan dalam nama Yesus. Berikan kepada pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Sehingga Indonesia lebih baik, Indonesia lebih maju dalam nama Yesus. Hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, hasil hutan, semua baik. Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga di bangsa ini. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia, Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Baik mereka yang beribadah secara on-site maupun mereka yang beribadah secara online. Kami semua boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya, biarlah setiap kami hidup dalam roh dan tidak menuruti keinginan daging. Dan siap menjadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku firman sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitalah orang-orang berbahagia itu. Karena orang-orang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.